Hai sahabat L, Anda di Elenio. 25 Juni 2022 telah ditetapkan sebagai grand launching peresmian Jakarta International Stadium. Kegiatan tersebut sekaligus akan menjadi agenda puncak perayaan ulang tahun Kota Jakarta yang ke-495. Ada banyak cerita dan fakta menarik dari JIS selama proses perencanaan dan pembangunannya. Apa saja itu? Mari simak ulasan singkat berikut. Tapi sebelum lanjut pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe lalu nyalakan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pertama kali ide pembangunan JIS muncul di tahun 2008. Saat itu Foke atau Fauzi Bowo yang menjabat sebagai gubernur memiliki ide untuk membangun stadion bertaraf internasional. Sebuah lahan di utara Jakarta menjadi pilihan, yaitu kawasan Taman Bersih Manusia Wibawa atau yang dikenal dengan Taman BMW. Luas lahan yang sekarang menjadi lokasi JIS tersebut sekitar 66,6 hektar. Lahan tersebut milik Pemprov DKI Jakarta yang berasal dari utang penyediaan lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum 7 perusahaan swasta. Pada tahun 2008 tersebut, perencanaan pembangunan stadion baru sudah mulai dilakukan. Lahan yang akan digunakan sudah dibersihkan, bangunan-bangunan liar sudah mulai digusur, dan agenda pembangunan sudah disusun. Nama Stadion BMW digaungkan dengan desain berkapasitas 40.000 penonton. Namun muncul sengketa lahan di tahun 2010, membuat pembangunan terhambat dan kemudian pembangunan terhenti dan kabar pembangunan Stadion BMW menguap begitu saja. Pada tahun 2013, Stadion Lebak Bulus yang penuh sejarah untuk sepak bola Jakarta terpaksa digusur demi pembangunan depo Most Rapid Transit fase 1, Lebak Bulus Bundaran Hotel Indonesia. Banyak yang menyayangkan penggusuran stadion bersejarah tersebut. Pemerintah DKI Jakarta yang dipimpin oleh Joko Widodo menjanjikan pembangunan stadion baru di Taman BMW. Rawa-rawa yang tak terurus di sana dijanjikan akan menjadi stadion megah pengganti Stadion Lebak Bulus. Namun lagi-lagi muncul pihak-pihak yang mengklaim lahan tersebut. Hingga akhirnya sengketa lahan kembali mencuat dan hingga Jokowi menjadi presiden, pembangunan stadion tersebut tak kunjung terrealisasi. Pada tahun 2017, gubernur yang menjabat saat itu, Jarod Syaiful Hidayat, kembali menggaungkan rencana pembangunan stadion di Taman BMW. Bahkan masa itu sudah dilakukan acara peletakan batu pertama untuk pembangunan clubhouse dan fasilitas olahraga air. Namun lagi-lagi masalah lahan masih menjadi masalah penghambat perencanaan pembangunan stadion. Pada 14 Maret 2019, Anies Baswedan yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta kembali mencanangkan pembangunan stadion tersebut. Pada 30 September 2019, pembebasan lahan mencapai puncak perjuangannya. Semua sengketa lahan berhasil dimenangkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan rencana pembangunan stadion di Jakarta akhirnya bisa direalisasi dengan mengangkat nama baru, yaitu Jakarta International Stadium. Pembangunan Jakarta International Stadium dimulai dengan agenda groundbreaking pada 14 Maret 2019 di mana Gubernur DKI Jakarta melakukan tendangan bola pertama pembangunan JIS dimulai. JIS sepenuhnya dibangun oleh PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Pembangunan JIS membutuhkan biaya total mencapai 4,5 triliun, di mana anggaran berasal dari penyertaan modal daerah atau PMD sebesar 900 miliar, serta dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN sebesar 3,6 triliun. Pembangunan berlangsung selama 3 tahun 3 bulan dan akan diresmikan pada tanggal 25 Juni 2022. JIS memiliki kapasitas 82.000 penonton, dirancang oleh PWD Arsitek, dengan inspirasi utama adalah kebudayaan Betawi. Desain JIS diadaptasi dari setangan ikat, kepala khas masyarakat Betawi di abad ke-17 dan 18. Setangan merupakan penanda status sosial. Setangan menjadi penanda budak atau warga pribumi yang tinggal di kota Batavia. Setangan merupakan simbol martabat dan jati diri masyarakat Betawi. Pribumi merdeka boleh mengenakan setangan, sementara pribumi merdeka yang beragama Nasrani diperkenankan memakai topi, dan masyarakat pribumi budak tak diperkenankan memakai ikat maupun topi. Selain itu, desain ini juga mengadaptasi ornamen gigi balang, yang biasanya menjadi ornamen di rumah-rumah tradisional masyarakat Betawi itu sendiri.
Sebagai stadion modern, JIS dibangun dengan berbagai fasilitas canggih untuk menunjang kegiatan di dalamnya. Apalagi stadion ini juga dipersiapkan untuk menggelar event-event internasional. Beberapa fasilitas canggih yang ada di JIS adalah sistem audio canggih untuk menunjang konser-konser besar. Sistem audio ini disesuaikan dengan kondisi JIS yang tertutup, agar dapat menghasilkan suara yang bagus dalam setiap event-event yang dilaksanakan. Sebagai stadion yang juga dibangun untuk menggelar event-event selain sepak bola, JIS juga dilengkapi atap buka tutup atau retractable roof. JIS merupakan stadion dengan atap buka tutup terbesar di Asia Pasifik, mengalahkan National Stadium milik Singapura dan Tokyo Dome di Jepang. Rangka atap utama berukuran memanjang 97 meter dan melintang 61 meter, yang memakai sistem rak penggerak sejalur atau rack and pinion. JIS juga memiliki dinding dengan teknologi panel LED. Teknologi ini akan membuat penampilan JIS akan semenawan Gelora Bung Karno dan Jembatan Semanggi di malam hari. Akan ada permainan cahaya warna-warni yang atraktif di panel LED yang terpasang di dinding stadion. Selain itu, pencahayaan di dalam stadion juga akan lebih modern. Pencahayaan di dalam stadion disetting dengan mengikuti ritme musik saat pertunjukan konser musik. JIS juga memperoleh sertifikat Green Building Level Platinum, yaitu sertifikat bangunan ramah lingkungan level tertinggi, sekaligus menjadi stadion pertama di Indonesia yang mendapatkannya. Hal tersebut juga didukung oleh rumput hybrid yang digunakan di JIS. Rumput di JIS menggunakan perpaduan rumput sintetis dan rumput alami, di mana 5%-nya adalah rumput sintetis berjenis Limonta, dan 95%-nya rumput berjenis Zoysia matrela yang didatangkan dari Boyolali, Jawa Tengah. Hal tersebut membuat biaya pemeliharaan lebih efektif. Apalagi perawatan rumput Zoysia matrela dari Boyolali tidak menggunakan pestisida, melainkan menggunakan burung kaki ayam sehingga lebih ramah terhadap lingkungan. Kualitas rumput hybrid ini dikabarkan setara dengan kualitas rumput di Allianz Arena Munchen, Jerman. JIS juga dibangun dengan konsep berkelanjutan atau sustainability. Fitur hemat energi dan ramah lingkungan diwujudkan dengan penggunaan panel solar dan sistem zero runoff yang tidak membebani pembuangan air di saluran kota. JIS juga dilengkapi lahan parkir yang sangat luas. Kawasan parkir di JIS dapat menampung 800 mobil termasuk untuk lahan parkir VIP dan VVIP. Selain itu, area parkir juga bisa menampung sampai 100 unit bus. Lahan parkir ini terbagi dua, yaitu outdoor dan indoor yang ada di lantai pertama JIS, termasuk fasilitas parkir yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas. JIS juga merupakan stadion yang memiliki kursi tunggal terbanyak di Indonesia dan melebihi kapasitas Stadion Gelora Bung Karno yang hanya 77.193 kursi. JIS juga punya fasilitas Sky View Deck di ketinggian 70 meter. Skydeck JIS dirancang untuk bisa digunakan sebagai jogging track. Fasilitas ini memiliki lebar 3 meter dengan panjang total mengelilingi stadion sepanjang 950 meter. Pembangunan jogging track menggunakan material beton dan baja dengan lantai beton precast. Dan demi menjaga keamanan, pengguna fasilitas jogging track dibatasi maksimal 100 orang saja pada saat bersamaan. Di bagian tepi jalur juga dibatasi pengaman expanded metal setinggi 1,5 meter. Hal ini dirancang agar safety fasilitas ini terjamin. Skydeck ini juga menawarkan pemandangan 360 derajat kota Jakarta dan akan menjadi wahana entertainment dari JIS. JIS juga ramah untuk penyandang disabilitas. Ada 200 kursi penonton khusus disabilitas di stadion ini, termasuk parkir dan toilet khusus untuk disabilitas. Jalan menuju JIS di zona barat juga didesain berbentuk jembatan bukan tangga, dengan kemiringan 3 derajat yang sangat memudahkan para difabel untuk mengakses stadion tersebut, sehingga fasilitas tersebut sangat ramah bagi penyandang disabilitas. JIS memiliki 2 lapangan latih berstandar FIFA. Rumput di lapangan latih ini juga menggunakan jenis rumput yang sama yang digunakan di dalam stadion utama. Lapangan latih ini juga memiliki fasilitas diantaranya locker room atau ruang ganti pemain sebanyak 4 ruangan, yang masing-masing memiliki 23 locker dengan fasilitas pendingin ruangan, wastafel, kamar mandi, dan toilet. Di area FOB lapangan latih juga tersedia lampu penerangan untuk bermain di malam hari yang juga berstandar FIFA. Terdapat pula tribun di area lapangan latih yang ramah terhadap difabel. Di sana juga ada corporate box sebanyak 52 yang dikhususkan untuk partnership event. Corporate box ini difasilitasi sofa yang nyaman, terletak di lantai 5 dan 6 sehingga dapat melihat keseluruhan isi JIS dengan leluasa dari balik dinding kacanya.
JIS juga memiliki fasilitas lain diantaranya 2 ruangan serbaguna di sebelah selatan dan utara. Fasilitas lainnya ada lift khusus untuk VVIP, lalu juga ada lobby, royal lounge, meeting room, musola, pantry, ruang kerja, ruang medikal, ruang ganti bawah tanah, ruang konferensi pers, dan tribun khusus media. JIS juga difasilitasi dengan lampu sebesar 1.500 lux setara dengan kandang Manchester City di Etihad Stadium. JIS juga punya 2 LED Videotron dengan ukuran 15x30 meter yang dipasang secara diagonal. JIS juga memiliki area TOD atau Transit Oriented Development di sisi barat stadion, tepatnya di ujung pedestrian elevated atau rem barat yang berjarak kurang lebih 250 meter dari stadion utama. Sedangkan transportasi yang tersedia di area TOD adalah halte Transjakarta dan LRT Jakarta, yang artinya JIS memiliki akses transportasi massal yang mudah diakses. Itulah pengenalan kelebihan, keunikan, dan cerita di balik Jakarta International Stadium.